إمامنا وعماتنا وخالاتنا وأخوالنا وإلى روحه خصوصا المرحوم وإلى أرواح جميع جماعة Masjid Besar Ar-Ridwan usulihim wa furu'ihim an Allah Ta'ala yataghashshahum birrahmah wal maghfirah yaj'al quburahum rawdah min riyadil jinan wa yuwassi madkhalahum wa qabrahum wa yaghfir dhunubahum bi sirril Fatihah. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin arrahmanir rahim maliki yaumiddin. إياك نعبد وإياك نستعين اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين يا رب بالمصطفى بلغ مقاصدنا واغفر لنا ما مضى يا واسع الكرم يا رب Amin tazakuri diranim bidhi salami mazastadam anjara mimuglatim bidami ya Rabbi bil Muhammadun sayyidul kaunaini wasaqalaini wal fariqaini min urbi wa min ajami ya Rabbi bil Mustafa balligh maqasidah waghfir lana ma madha ya wasi'al karami Allahumma salli wa sallim wa barik alaihi rabbi zidni ilma warzuqni fahma walhiqni bis salihin rabbi zidni ilma warzuqni fahma walhiqni bis salihin rabbi zidni ilma warzuqni fahma wa alhiqni bis salihin bi rahmatika ya arhamar rahimin. Mukarramun para asatizah, para orang tua, para guru, Bapak Ibu jamaah kuliah subuh Masjid Besar Ar-Ridwan rahimakumullah. Insyaallah pada pagi yang mudah-mudahan Allah berikan keberkahan kepada kita semua, juga Allah sehatkan badan kita, Allah luaskan dan berkahkan rezeki kita, dan Allah wafatkan kita semua dalam keadaan husnul khatimah. Insyaallah kita bersama-sama berusaha untuk mempelajari surah Wad-Duha. Surah Wad-Duha adalah surah yang ke-38 dari 114 surah, dan surah Wad-Duha ini jumlahnya ada 11 ayat, termasuk minas suwaril makkiyah, ataupun termasuk surah-surah yang salah satu surah yang diturunkan di kota suci Mekah Al-Mukarramah, dan dinamakan dengan surah Wad-Duha karena Allah Subhanahu wa taala memulai ayat pertamanya dengan kalimat Wad-Duha. Apa arti dari kalimat Ad-Duha itu? Ad-Duha memiliki makna antara lain adalah ketika matahari terbit. Jadi ketika matahari terbit itu namanya Wad-Duha. Tapi terbitnya itu sudah agak terang. Nah, kalau pertama terbit itu namanya syuruk ataupun isyraq. Makanya ada sholat syuruk,
ada sholat duha, ada sholat awabin. Meskipun namanya beda, tetapi intinya sama, sholat duha juga. Nah, duha itu ketika matahari terbit saja, itu kita disunahkan yang namanya sholat sunnah syuruk 2 rakaat. Nah, sholat sunnah syuruk itu terkait dengan hadis Nabi kita Muhammad SAW yang menjelaskan orang-orang yang melaksanakan ibadah sholat subuh secara berjamaah, kemudian dilanjutkan dengan berzikir, dia menunggu terbitnya matahari waktu syuruk, maka pahalanya sama dengan orang yang melaksanakan ibadah haji dan umrah. Insyaallah ya. Jadi habis sholat subuh dilanjutkan dengan berzikir atau apapun kebaikan itu, pas matahari terbit sholat syuruk baru keluar, atau dilanjutkan sholat duha, maka pahalanya sama dengan melaksanakan ibadah haji ataupun umrah. Masya Allah, besar banget ya. Kalau tiap hari kita begitu, berarti kita dapat pahala haji dan umrah. Cuman kudu keluar dari masjidnya itu pas udah matahari terbit syuruk. Nah, memang ulama ada yang mengatakan kalau sudah mataharinya agak bergeser atau cahayanya sudah agak panas, masuklah itu yang namanya sholat duha. Jadi sholat syuruk terus sholat duha. Nah, kemudian ada lagi yang namanya sholat awabin. Nah, padahal kita tahu kan sholat awabin itu jatuhnya kapan? Bainal maghrib wal isya, antara maghrib dan isya. Habis qobliyah ba'diyah maghrib, kita kan ada qobliyah maghribnya. Kalau Muhammadiyah tidak ada qobliyah maghribnya. Kita ada qobliyah maghribnya, ada ba'diyah maghribnya. Muhammadiyah nggak ada qobliyah isyanya, kita ada qobliyah isyanya, ada ba'diyah isyanya. Nah, gitu ya. Nah, habis ba'diyah maghrib baru kita ngerjain sholat yang namanya awabin, yaitu as-sholatu ma bainal maghrib wal isya. Awabin itu artinya kembali, taubat, sholat taubat. Cuma dinamakan dengan sholat awabin. Tadi saya katakan sholat awabin itu juga sebenarnya sholat awabin, sholat syuruk itu nama lain daripada sholat duha gitu. Para ulama begitu mengatakan. Makanya dibagi dalam 3 waktu. Matahari muncul, sholat syuruk. Terangan dikit, sholat duha. Terangan lagi, sholat awabin, 2 rakaat. Ya, cuman yang kita kaitkan dengan ayat pertama dari sholat duha ini tentunya pasti fadhail sholat duha, keutamaan sholat duha. Jadi kan seluruh anggota tubuh kita itu hampir 300 lebih, 350 atau 20 ruas-ruas anggota tubuh itu harus disedekahkan. Iya, 350 atau 20 lebih gitu. Ruas-ruas seluruh anggota tubuh kita ini semuanya harus disedekahkan. Maka menyedekahkan caranya itu adalah dengan cukup melakukan sholat sunat duha berapa rakaat? 2 rakaat. Jadi 2 rakaat itu sama saja kita menyedekahkan seluruh ruas anggota tubuh kita yang jumlahnya 300 lebih. Nah, kalau sampai kita mendirikan 12 rakaat, kan minimal duha berapa rakaat? 2 ya. 2. Kemudian tengahnya itu 4.
Abdolnya itu 8, sempurnanya itu apa? 12. 24, 68, 12. Tinggal pilih. Cuma dalam hadis Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam kama qala Rasulullah alaihi salatu wasallam, ya, man shalla isnatai asrah rakaatan min salatid duha, siapa orang yang salat duha 12 rakaat dalam satu hari, banallahu baitan fil jannah, wa fi riwayah banallahu qasran fil jannah, Allah akan membangunkan satu rumah di sorga. Dalam riwayat lain satu gedung di sorga. Rumah sama gedung beda. Ya, kalau gedung udah pasti di dalamnya rumah-rumah, banyak kamar. Kalau rumah bisa 2, bisa 3. Kita kalau dikasih rumah di Harapan Indah seneng nggak? Siapa yang mau ngasih? Cuman nggak ada yang mau ngasih. Ya, nggak ada yang mau ngasih. Nah, ini dikasih rumah, dibangunin rumah di dalam sorga. Kitanya masih di mana? Di dunia. Kita udah beli, udah DP, udah DP rumah, DP gedung di mana? Di sorga. Nah, cuman ini kudu istiqomah. Sholat duhanya harus terus menerus, minimal 2, 24, 68, 12. Ya berat emang 12 mah, kudu tiap hari istiqomah, baru dibangunin satu rumah atau satu gedung di dalam surga. Amin ya rabbal alamin. Mudah-mudahan kita pada ngerjain sholat duha ini. Nah, kalau sholat duha itu selalu dikaitkan dengan perluasan rezeki, agar supaya keran-keran rezekinya itu semuanya kebuka. Atau dengan kata lain, semoga rezekinya itu bukan hanya keluar dari satu keran tapi dari beberapa keran-keran yang tidak disangka-sangka. Wa yarzuqhu min haitsu la yahtasib. Sehingga doa dari sholat duha itu semuanya urusan duit. Ya kan? Ya kan? Allahumma in kana fi rizqi, Allahumma in kana rizqi fis samai fa'anzil, yang di langit turunin. Wa in kana fil ard fa akhrij, yang di dalam bumi keluar. Yang jauh dekati, yang sedikit yang enggak berkah diberkahkan ataupun dihalalkan. Semuanya itu terkait dengan rezeki. Padahal ketika kita di dalam perut itu sudah ditentukan rezeki kita, ajal kita, bahagia kita, susah kita, semuanya sudah ditentukan. Kalau sudah ditentukan, ya sudah takdir, berarti semua sudah diputuskan, sudah dikodokkan. Kalau sudah dikodokkan, itu sudah putus, berarti tidak ada lagi yang namanya perubahan. Cuma para ulama kemudian menjelaskan bahwa memang keputusan yang sudah ditetapkan, yang kita kenal dengan istilah qadha, itu terbagi dalam 2 bagian. Ada qadha mubram, ya. Qadha mubram itu sudah putus, kagak bisa diganggu gugat lagi. Yang sudah jadi laki jangan jadi pengen perempuan, ataupun yang sudah jadi perempuan jangan pengen jadi laki, ya.
mukanya nggak boleh diubah-ubah, kupingnya nggak boleh diubah-ubah. Itu namanya qadha mubram. Kita dilahirkan dari orang tua kita nggak bisa kita putus mau berubah, nggak bisa. Nah, ada lagi qadha mu'allaq yang kemudian dinamakan takdir. Mu'allaq itu berarti ada harapan untuk berubah. Dengan apa? Dengan doa. La yuraddul qadha illa biddu'a, dengan doa. Maka takdir mu'allaq terkait dengan rezeki, ya insya Allah meskipun sudah diqadhakan, tapi di sana ada harapan untuk berubah, bertambah. Bisa saja bertambah kuantitasnya atau jumlahnya, atau juga bertambah kualitas keberkahannya. Maka yang kita cari adalah apa? Keberkahan dari rezeki kita. Sama dengan umur udah putus kita. Kan umur atau ajal semua udah putus. Cuma ada takdir mu'allaq, proses usaha manusia, ikhtiar manusia. Bahwasanya takdir tersebut itu bisa dirubah dengan doa dan juga dengan perilaku kita. Kita sedekah, ya kan? Menolak bala niatnya. Seharusnya dapat bala di sononya, di kodoknya itu. Tapi karena dia sedekah, akhirnya tertolak balanya. Maka takdir mu'allaq itu adalah harapan kita sebagai manusia, bukan seperti yang diciptakan oleh Allah itu seperti robot. Manusia diberikan yang namanya apa? Akal pikiran, diberikan iman. Maka iman dan akal pikiran serta gerakan tubuh kita, aktivitas kita itu semuanya dalam rangka ikhtiar, bertawakal kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Kalau manusia seperti robot itu, nanti manusia pada akhirnya seperti kelompok Jabariyah. Kelompok Jabariyah itu adalah mereka semuanya meyakini keputusan Allah yang baik, yang buruk itu dari Allah. Misalnya dia nyolong, ya ini udah takdir. Orang udah takdir Allah nyolong, makanya saya nyolong. Ya kan? Itu dia Jabariyah. Maka Islam mengharamkan paham Jabariyah, manusia seperti robot, manusia diberikan akal pikiran, iman dan tenaga untuk melakukan ikhtiar. Sehingga ketika habis sholat duha pun kita kadang baca yang namanya surah Fadilah Waqiah. Ya kan? Nah, karena kita terus ngomongin duit. Terus kita ngomongin rezeki terus kan begitu. Nah, kita baca tuh surah Waqiah. Memang dalam hadisnya siapa orang yang baca surah Waqiah, dia tidak akan pernah fakir atau miskin. Maka dibacalah yang namanya surah Waqiah. Nah, kalau yang datang ke kiai dikasih di amalan tuh atau ijazah. Namanya Fadilah surah Waqiah. Nah, kenapa kita sholat duha itu di awal pagi hari? Karena duha itu pertama terang. Duha itu artinya terang, cahaya. Lah orang kalau pagi-pagi udah terang cahaya seneng nggak? Seneng banget. Yang punya pekerjaan, yang nggak punya pekerjaan pusing juga Pak. Artinya ketika pagi hari itu menandakan bahwasanya Allah Subhanahu wa ta'ala ya secara langsung telah menggerakkan seluruh umat manusia untuk berpikir mencari rizki Allah. Wala tansa nasibaka minad dunya.
jangan kau lupakan bagianmu dari dunia. Maka pagi hari ini adalah waktu yang sangat efektif dan cocok untuk bergeraknya manusia dari satu tempat ke tempat lain, bergeraknya binatang dari satu tempat ke tempat yang lain. Karena keberkahan itu adalah di pagi hari. Oleh karenanya orang-orang tua kita dulu tidak pernah tidur kalau habis sholat subuh. Kalau kita dikit-dikit tidur. Bukan tidurnya yang dikit, dikit-dikit tidur. Habis subuh tidur. Ulama-ulama emang kagak ngapa-ngapain kelihatannya, ya gak? Kelihatannya ulama-ulama besar, masya Allah, mereka emang bukan pegawai, mereka itu emang kerjanya sama Allah, ngurusin pesantrennya. Pagi-pagi habis sholat subuh dia kagak tidur, ngurusin santrinya. Ntar kalau udah habis sholat duha baru apa? Baru tidur, gitu. Karena makruh tidur di pagi hari sama makruh tidur di sore hari habis asar, nggak boleh. Maka pagi hari itu bergerak, maka duha diartikan cahaya berkumpulnya manusia bergerak dari satu tempat ke tempat yang lain. Makanya surah Wad-Duha ini menggetarkan hati seluruh umat manusia agar supaya ingat kepada Allah, bahwa wadduha, demi waktu duha. Allah bersumpah dengan waktu duha, berarti memang waktu itu sangat penting dan sangat berharga, terutama di pagi hari. Jadi kalau mau ngapa-ngapain bagusnya apa? Di pagi hari, jangan di siang hari baru jalan, udah kagak dapat apa-apa. Semangat untuk mencari rezekinya sudah menurun. Maka semangat untuk mencari pekerjaan ataupun mencari rezeki Allah, ya, fi bukuriha, yaitu di pagi harinya. Nah, beda ketika Allah Subhanahu wa taala katakan di ayat keduanya, wadduha wal laili idza saja. Kalau Allah bersumpah di ayat pertama dengan kalimat wadduha, waktu duha adalah waktu bergerak. Allah katakan wal laili idza sajah, demi waktu malam yang apabila datang menyelimuti. Nah, kalau pagi baik, oh gimana coba hidup? Siang aja nggak ada malam, atau malam aja nggak ada siang atau nggak ada pagi. Jadi Allah Subhanahu wa taala silih gantikan yang namanya siang malam itu sebagai tanda kekuasaannya. Yang kedua, Allah bersumpah yang pertama dengan kalimat duha, yaitu pagi hari. Yang kedua, waktu malam. Waktu malam itu adalah waktunya istirahat. Setelah pagi-pagi wadduha, malamnya walaili idza saja. Oleh karenanya manusia yang bekerja di malam hari, fisiknya itu sangat berbeda dengan ketika dia bekerja pada waktu di siang hari. Karena memang anggota tubuh manusia secara tabi'i, secara fitrah, secara naluri yang diciptakan oleh Allah itu disesuaikan dengan keadaannya. Maka mata dan juga seluruh anggota tubuh kita itu akan bergerak, akan bekerja dengan maksimal apabila kita berdayakan dari pagi sampai sore. Tapi ketika di malam hari yang Allah bilang walaili idza sajah, malam itu adalah tempat istirahat, diselimutinya itu waktu pagi sampai sore, itu adalah waktu rohah, waktu istirahat. Maka ketika kita memaksakan anggota tubuh kita bekerja di malam hari, pada hakikatnya itu adalah melawan apa? Melawan fitrah. Karena memang anggota tubuh tidak diciptakan untuk bekerja di malam hari.
pengen begadang, yang sudah biasa begadang tanpa kopi bisa dia melek. Yang kagak biasa begadang minum kopi katanya mata bisa apa? Bisa melek. Apalagi kalau ditambahin garamnya sekilo misalnya. Tidur juga. Baik 2 hari 3 hari kuat orang bisa melek mata, ya kan? Tapi tidak selamanya manusia itu bisa membuka matanya di malam hari. Kenapa? Karena memang mata itu ada waktu untuk istirahat. Kalau kita paksa melek, tetap aja dia akan apa? Tidur. Namun demikian, karena memang tuntutan pekerjaan, ya tidak menjadi masalah. Yang terpenting adalah bisa menjaga apa? Kesehatan. Makanya kan nikmat yang paling besar itu adalah nikmat sehat walafiat kita jaga. Kemudian di ayat yang ketiga Allah katakan ma wadda'aka rabbuka wa ma qalah. Allah tidak akan meninggalkan kamu ataupun bikin kamu susah wahai Rasulullah. Jadi ayat yang ketiga dari surah Wad-Duha ini, ketika orang-orang kafir Quraisy khususnya istri dari Abu Lahab yaitu Ummu Jamilah mengejek ataupun memperolok menghina Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, bahwasanya Tuhanmu wahai Muhammad telah meninggalkan kamu. Ma wadda'aka rabbuka wa ma qala. Kenapa sampai dihina diejek Nabi Muhammad dengan Ummu Jamilah istri dari Abu Lahab ini? Karena sudah 12 hari wahyu kagak turun-turun. Ini wahyu bukan wahyu nama orang ini. Ya gak? Wahyu Allah maksudnya kalamullah Al-Qur'anul Karim udah 12 hari kagak turun-turun, makanya diejek-ejek. Oh, udah 12 hari ente gak dapat wahyu, berarti Tuhan ente meninggalkan engkau wahai Muhammad. Maka Allah jawab, karena Allah kan sayang banget sama Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam, ma wadda'aka rabbuka wa ma qala. Kata Allah, aku tidak akan meninggalkan kamu dan juga tidak akan menyusahkan kamu wahai Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Nah, inilah salah satu bentuk kecintaan Allah Subhanahu wa taala kepada Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam yang selalu menjaga beliau, memelihara beliau, ya, dari sebelum diciptakan sampai nanti di akhirat. Kecintaan Allah kepada Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Sebelum beliau dilahirkan saja Allah sudah tunjukkan, ya, irhasat ataupun kelebihan keutamaan yang ditujukan kepada seluruh umat manusia. Ketika Nabi Muhammad dilahirkan, itu yang namanya api abadi ada di Iran yang umurnya hampir 1000 tahun lebih kagak mati-mati. Pas Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam dilahirkan, langsung apa? Langsung mati, padam. Dan itu kita lihat dalam sejarah qabla maulidihi, sebelum dilahirkannya Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, itu sudah ditunjukkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Nah, kemudian Allah Subhanahu wa taala di ayat selanjutnya mengatakan walal akhiratu khairul laka minal ula.
Sesungguhnya akhirat itu lebih baik daripada dunia. Maksudnya apa? Bila di ayat sebelumnya Allah katakan Allah tidak akan meninggalkan kamu dan bikin susah kamu, maka Allah katakan walal akhiratu khairul laka minal ula. Seakan-akan Allah ingin mengatakan kepada Nabi kita Muhammad SAW bahwasanya engkau Muhammad akan senantiasa diangkat derajatnya di dunia maupun di mana? Di akhirat. Insyaallah. Nabi Muhammad itu meskipun seorang nabi yang diutus paling terakhir, tapi dijuluki dengan sayyidul awwalina wal akhirin wa sayyidul anbiya'i wal mursalin. Buktinya mana? Nabi mau Isra Mi'raj itu salat di Masjidil Aqsa, memimpin seluruh para nabi-nabi dalam melaksanakan ibadah apa? Salat. Itu sebagai simbol bahwa Nabi Muhammad itu sebagai sayyidul anbiya'i wal mursalin. Nabi Muhammad dijuluki sayyidul awwalina wal akhirin, pemimpin manusia pertama dan akhir. Makanya Al-Imam An-Nawawi Al-Bantani di dalam kitab Kasifatus Sajahnya, Nabi Muhammad itu pada hakikatnya bukan hanya diutus kepada manusia, tapi juga kepada bangsa jin, tapi juga kepada malaikat, bukan hanya kepada manusia, tapi juga kepada binatang-binatang, bahkan kepada batu-batu. Itulah yang dikatakan oleh Al-Imam An-Nawawi, dikatakan Sayyidul Awwalin, pemimpin manusia-manusia pertama. Memang secara ruhnya Nabi Muhammad itu belum diciptakan, tapi namanya sudah tertulis di tiang-tiang arsy. Ketika Adam ingin menikahi siapa? Ibu Hawa. Maka maharnya, mas kawinnya adalah membaca salawat dan salam kepada Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Itu walal akhiratu khairul laka minal ula. Nabi Muhammad kalau kita baca selawat, siapa orang yang baca satu selawat 10, satu selawat 10. Kita baca la ilaha illallah la syarika la lahul mulku wa lahul hamdu yuhyi wa yumiit wa huwa ala kulli syai'in qadir. 10 sampai 100 baru dapat. Kalau 10 itu dihapus dosa-dosanya. Subhanallah 33, alhamdulillah 33, Allahu Akbar 33 kali habis sholat, itu akan dihapus dosa-dosa kita. Satu selawat sama dengan membaca 10 selawat. Itu adalah kalau dari Allah itu adalah rahmat. Jadi rahmat Allah itu terus diberikan kepada Nabi Muhammad. Biar derajatnya Nabi Muhammad terus apa? Naik. Malaikat juga baca selawat, innallaha wa malaikatahu yusalluna 'alan nabi. Yusalluna itu fi'il mudhari atau kata kerja yang sedang berlangsung sampai hari kiamat. Jadi Allah dan malaikat terus baca selawat untuk mengangkat derajat siapa? Nabi Muhammad. Nah kita juga kudu baca apa? Selawat. Bukan berarti Nabi Muhammad itu butuh baca selawatan kita. Nabi Muhammad itu nggak butuh selawatan kita. Kita apa dibandingkan Nabi Muhammad? Allah sang pencipta saja membaca apa? Selawat. Apalah arti selawat kita? Maka ketika kita membaca selawat kepada Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam, pada hakikatnya itu adalah untuk mengangkat derajat diri kita, agar supaya kita dekat dengan Nabi Muhammad. Beda dengan orang non muslim yang mengatakan bahwasanya salah satu kelemahan nabimu yaitu Nabi Muhammad. Kenapa sih selalu umat Islam itu diminta untuk membaca apa? Selawat. Ini menunjukkan Nabi kamu itu lemah, selalu minta pertolongan sama umatnya. Padahal tidak.
Nabi Muhammad tidak butuh selawat kita. Cukuplah di dalam surah Al-Ahzab Allah katakan innallaha wa malaikatahu yusalluna 'alan nabi. Cukup. Tapi kita sebagai umatnya sangat pantas dan sangat disunnahkan membaca selawat. Selawat yang kita bacakan itu tidak lain untuk mendekatkan diri kita, cinta kita di akhirat nanti. Karena orang yang paling dekat dengan Nabi Muhammad itu siapa? Orang yang paling banyak baca apa? Selawatnya. Selawat itu bukan hanya mengharap kedekatan kita dengan Rasul. Selawat itu akan menghapus dosa kita. Selawat itu akan mengangkat derajat kita. Selawat itu akan meluaskan rezeki kita. Selawat itu akan memudahkan segala urusan dunia dan akhirat kita. Apalagi kalau dikombinasikan antara istighfar dan selawat. Karena Nabi baca istighfar 100 kali. Sedangkan kita dianjurkan membaca selawat terus menerus seperti membaca selawat dan salamnya Allah dan para malaikatnya terus menerus tanpa hitungan. Kalau istighfar disunnahkan 100 kali kata Nabi, tapi Allah membaca selawat enggak dibilang 100 kali. Berarti miliaran kali untuk membuktikan walal akhiratu khairul laka minal ula. Maka dunia ini tidak ada artinya bila kita tidak membaca salawat dan salam kepada Kanjeng Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Makanya terkait dengan ayat ini dalam salah satu hadis Nabi dikatakan bukanlah yang dinamakan kaya itu mulia itu karena kaya. Bukanlah yang dinamakan kaya itu bukanlah yang dikatakan mulia itu karena kekayaannya. Bukanlah yang dikatakan mulia itu karena kemiskinannya. Orang mulia itu bukan orang kaya. Orang mulia itu bukan orang miskin. Jadi kemuliaan itu terletak pada al-ghina anin nafas, yaitu merasa qanaah, cukup bersyukur terhadap nikmat yang diberikan oleh Allah. Sama-sama makan, makannya sama nasi, ya gak? Nah, ukuran perut sama, panjang kali lebar. Nafsunya cuman yang beda. Nafsunya yang beda. Yang duitnya banyakan, nafsunya gedean. Yang duitnya dikitan, nafsunya dikitan. Tapi dengan al-ghina anin nafas, yaitu qanaah, Allah bilang walal akhiratu khairul laka minal ula. Maka kecintaan Allah kepada Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam, coba bayangkan. Namanya selalu digandengkan dengan nama Allah. Nah, Allah Muhammad. Meskipun ada ulama yang mengatakan meletakkan Allah Muhammad jangan sejajar, Nabi Muhammad turunin dikit. Gitu. Itu dari segi adab. Dari segi apa? Adab. Kalau kita tujuannya nggak ada begitu. Artinya Allah Subhanahu wa taala mencintai kekasihnya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam ini menunjukkan bahwa Nabi Muhammad sebagai salah satu nabi yang paling dicintai oleh Allah dan juga yang diberikan kunci pemegang syafaat di hari kiamat nanti. Makanya Allah katakan di ayat selanjutnya wala saufa yu'tika rabbuka fatarda. Kenapa ayat ini turun keluar ini? Sungguh Allah akan memberikan apa saja yang kamu inginkan. Kenapa ayat ini muncul diturunkan oleh Allah sebagai lanjutan dari ayat walal akhiratu khairul laka minal
ula wa la sawfa yu'tika rabbuka fatarda. Ini karena terkait dengan hadis. Ada sebuah hadis di mana Nabi Ibrahim dan juga Nabi Musa mereka menangis dengan dosa-dosa umat yang didakwainya. Ketika Nabi Muhammad SAW membaca ayat tersebut tentang permohonan ampun Nabi Musa dan juga Nabi Ibrahim, Nabi Muhammad SAW itu tersujud menangis lama. Ini terkait dengan ayat wala saufa yu'tika rabbuka fatarda. Lalu apa yang terjadi? Allah perintahkan malaikat Jibril alaihissalam untuk menanyakan, kenapa Rasulullah kekasihku itu sujudnya lama banget? Saat membaca permohonan ampun Nabi Musa dan juga Nabi Ibrahim agar supaya umatnya itu diampuni dosa-dosanya, Nabi Muhammad teringat dengan umatnya, sujud lama banget sambil menangis karena kekasih Allah Subhanahu wa taala ini menangis. Allah tegur, kenapa itu kekasihku menangis? Maka ketika ditanya oleh malaikat Jibril, Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam bersabda, wallahi la arda min ummati finnar. Wahai Jibril, aku tidak ridho. Aku tidak ridho kalau seandainya umatku itu masuk ke dalam api neraka. Lalu dikabarin oleh malaikat Jibril, kemudian Allah Subhanahu wa taala bersumpah akan memuliakan umat Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Maka turunlah ayat wala saufa yu'tika rabbuka, apa saja yang kamu inginkan pasti akan diberikan oleh Allah Subhanahu wa taala. Makanya pemegang syafaat di yaumil qiyamah nanti, syafaatul uzma, yang diberikan izin yaitu siapa? Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Ini syafaatul uzma ya, yang khusus diberikan kepada siapa? Kepada kita. Bukan berarti hamba-hamba Allah yang lain yang baik-baik itu tidak bisa memberikan syafaat. Bisa. Orang yang mati syahid bisa memberikan apa? Syafaat. Ulama, para aulia, solihin yang benar-benar soleh, ulama, wali itu bisa apa? Memberikan apa? Syafaat. Termasuk teman nih. Sahabat, kita punya teman. Kita kalau punya teman baik, teman soleh itu deketin. Karena di hari kiamat nanti teman soleh, teman yang baik, yang rajin ibadah, pokoknya baik, khair banget orangnya, itu bisa memberikan apa? Syafaat. Kayaknya kalau jadi orang badar cari teman yang baik. Badar boleh. Ada urusan masing-masing ya. Cuma kalau lagi cari teman, harus cari teman yang baik, teman yang rajin ibadah, yang rajin sholat, yang rajin ngaji, orangnya juga masya Allah akhlaknya. Nah itu kita deketin. Siapa tahu nanti di akhirat bisa apa? Bisa memberikan syafaat, bisa bantu kita. Nah ini kita temennya diablek semua. Ya kayak gitu, yang udah diablek, temennya diablek, lah sampai mau nolongin. Bahkan ketika di hari kiamat nanti itu ada orang tua tiba-tiba dipakein mahkota, ya kan, oleh malaikat, kaget juga. Wah ini aneh udah kayak raja ya kan, diperlakukan seperti apa? Seperti raja. Ini dari mana? Nggak taunya adalah syafaat dari anaknya yang hafal Quran. Albasallahu tajan, Allah pakaikan mahkota di hari kiamat nanti. Nah di ayat selanjutnya Allah Subhanahu wa taala
menjelaskan wala saufa ya'tika rabbuka fatarda alam yajidka yatiman fa'awa. Masya Allah. Kenapa dibilang yatim di sini? Alam yajidka yatiman. Apakah engkau dulu anak yatim, wahai Muhammad? Dan ternyata memang Nabi Muhammad dilahirkan itu harus dalam keadaan yatim. Babanya meninggal, ya kan? Beliau masih dalam kandungan, kemudian dilahirkan, berapa bulan kemudian, 4 bulan kemudian, umur 6 tahun udah ditinggal mati bapak ibunya. Anak yatim banget, 6 tahun Pak. Dipiara mangkongnya Abdul Muthalib sampai gede, dipiara lagi. Mangkongnya meninggal juga, dipiara sama mamangnya Abu Thalib. Ngangon kambing diupain sama orang Mekah, ya kan? Kemudian Nabi Muhammad menikah dengan Khadijatul Kubra, kemudian di situ banyak uang, dapat bisnis, dapat usaha. Jadi Nabi Muhammad itu bergerak secara lahir ya, wadduha, pagi hari bergerak. Nabi Muhammad juga ngangon kambing diupain orang Mekah. Nabi Muhammad juga dagang sampai ke Syria, ngikut engkongnya, ngikut mamangnya, sampai terakhir bisnis menjalankan usahanya calon istrinya yaitu Khadijatul Kubra. Jadi Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzabannar. Dan yatim itu bukanlah sebagai hinaan ataupun celaan. Karena Nabi Muhammad dilahirkan dalam keadaan yatim, karena memang umatnya nanti banyak yang bapaknya meninggal dunia, anaknya menjadi apa? Yatim. Maka Allah bilang, alam yajidka yatiman fa'awa. Anak yatim pasti sukses. Nabi Muhammad yatim, sukses. Kemudian kalau dalam fikih itu yatim itu ya kalau udah balik ya selesai yatimnya Pak. Kalau udah balik yatimnya selesai sebenarnya kalau adalah secara fikih ya. Tapi secara sosial yatim itu bisa 2 makna. 1, ada bapaknya, ada emaknya, cuman bapak emaknya kagak ngurusin. Berarti ini anak apa? Anak yatim. Secara sosial. Bapaknya masih ada, bapaknya udah meninggal dunia. Kan begitu. Bukan berarti selesai ini masyarakat ngurusin yatim. Sekolahnya kita urusin sampai perguruan tinggi. Makanya kata Nabi, kagak tanggung-tanggung orang yang ngurusin yatim, Bang. Itu seperti telunjuk dan jari tengah di surga. Dibilang begitu. Kenapa? Karena Nabi ngerasain jadi anak yatim. Kagak enak jadi anak yatim. Yang parah lagi ini adalah ketika bapaknya meninggal dunia, ibunya menjadi janda. Jandanya ini janda muda, ya kan? Ini kan banyak yang lihat, banyak yang pengen, ya kan? Dari berbagai macam kalangan, dari kalangan masyarakat, tokoh masyarakat, karena ini janda muda, kan gitu. Ini banyak banget yang mau ngapain? Yang mau ngurusin, tapi bukan ngurusin anaknya Pak. Ini ngurusin emaknya doang diurusin. Ini banyak terjadi di masyarakat kita Pak. Jadi dia menikahi seorang janda tujuannya bukan lillahi ta'ala, bukan untuk membantu yatim, bukan berarti dia ingin dekat dengan Rasulullah, bukan. Tapi karena nafsunya. Sehingga ketika anak itu sudah memiliki bapak baru, itu bapak baru bertanggung jawab pendidikannya. Ini kadang-kadang gak diurus dan banyak yang tidak diurus Pak. Makanya ya Nabi Muhammad SAW itu sangat memusuhi orang-orang yang tidak memperhatikan anak yatim. Wa wajadaka dhallan fahada. Allah mendapati kamu dolan. Dolan itu artinya kalau secara arti bahasa Arab itu sesat. Loh kok Nabi Muhammad ini kok di ayat Al-Quran dibilang sesat? Wa wajadaka dhallan fahada. Dulu Nabi Muhammad itu katanya sesat, kemudian dikasih petunjuk. Padahal kesesatan itu tidak akan terjadi pada Nabi dan Rasul, karena Nabi dan Rasul itu adalah apa? Maksum.
terjaga daripada dosa. Lalu kenapa diartikan dolan ini sesat oleh sebagian orang-orang yang kurang suka dengan Nabi Muhammad? Sampai ada mubalik itu di Bandung. Dia bilang, orang yang merayakan hari kelahiran Nabi Muhammad itu sama saja merayakan hari kesesatannya. Kenapa dibilang hari kesesatannya? Karena dia merujuk pada ayat ini, wa wajadaka dhallan fahada. Dan Allah mendapati kamu dulu sebelum diangkat jadi nabi atau rasul, kamu itu dhallan. Dhallan itu artinya apa? Sesat. Setelah sesat fahada, Allah berikan petunjuk. Sampai dia berani bilang begitu, yang kemudian akhirnya minta maaf. Jadi mengartikan ayat Al-Quran itu tidak bisa dengan mudah melalui kaumus, tapi lihat melalui tafsir. Maka pengertian dhalal di sini bukan berarti sesat, tapi ketidaktahuan, ketidakmengertian. Kalau diartikan sesat bahaya, Pak. Kan salah satu syarat dari sifat Nabi dan Rasul itu apa? Tidak boleh apa? Tidak boleh dusta, kizib, khianat, ya, nggak boleh. Harus jujur, amanah, pinter, fatonah, cerdas. Nah, kalau sesat berarti tidak cerdas. Maka ketidakmengertian itu lalu Allah fahada, berikan petunjuk ataupun berikan bimbingan. Fa ammal yatima fala takhar wa ammas sa'ila fala tanhar wa amma bi ni'mati rabbika. Nah, 3 sifat ini yang perlu kita tanamkan di dalam diri kita. Yang pertama, peduli kepada yatim, fakir miskin, janda-janda. Yang kedua, Allah bilang orang yang minta-minta. Boleh nggak orang minta-minta? Dalam hadis dikatakan dibolehkan orang meminta-minta jadi tukang sapir apabila dia sudah masuk ke dalam kategori fakirun mudaqi', orang yang sudah benar-benar kagak ada jalan keluarnya. Kalau kagak minta-minta kagak bakalan makan. Berarti kalau fakirun ghairu mudqi', apalagi masih sehat, masih banyak waktu, kalau minta-minta hukumnya berdosa. Bahkan di hari kiamat nanti adalah orang yang suka minta-minta di jalanan, ya kan? Padahal dia masih bisa bergerak, bekerja, nanti mukanya dihancurkan oleh Allah Subhanahu wa taala dalam keadaan rupa yang paling buruk karena tidak tahu apa? Malu. Yang terakhir, wa amma bi ni'mati rabbika fahaddits. Seluruh nikmat yang diberikan oleh Allah kepada Nabi Muhammad SAW dan juga kepada kita, fahaddits, maka ceritakanlah, ungkapkanlah dengan memperbanyak alhamdulillahi rabbil alamin hamdan yuwafi ni'amahu wa yukafi'u. Kenapa kita kalau doa dimulai dengan doa itu? Karena ketika kita bilang alhamdulillahi rabbil alamin hamdan yuwafi ni'amahu wa yukafi'u mazidah, Allah itu sangat senang. Ni'mal hamd, sebaik-baik pujian, wa ni'mas syukur, sebaik-baik ucapan terima kasih. Tidak ada kata yang bisa memenuhi dan menyempurnakan pujian kepada Allah kecuali alhamdulillahi rabbil alamin hamdan yuwafi ni'amahu wa yukafi'u. Bahkan ketika kita mendapat yang kurang enak, kita selalu membaca alhamdulillahi ala kulli hal, alhamdulillahi ala kulli hal. Karena semua yang baik dan buruk pada hakikatnya akan memperbaiki diri kita. Yang baik bikin kita baik, yang dikasih keburukan akan menjadi hikmah. Maka dibolehkan bagi kita terus mengucapkan alhamdulillahirabbil alamin hamdan yuwafi ni'amahu. Kita tampakkan itu nikmat-nikmat Allah. Ini nikmat Allah kita tampakkan ini melalui masjid ini dengan kebanggaannya, dengan kebesarannya. Wa amma bi ni'mati rabbika fahaddits. Silakan beli mobil yang bagus, bikin rumah yang gede, kontrakan yang banyak. Enggak apa-apa. Emang harus begitu. Cuma ingat, wa amma bi ni'mati rabbika fahaddits. Di mana fahadditsnya?
Fa ammal yatima fala takhar, perhatiin anak yatim. Wa ammas saila fala tanhar, fakir miskin perhatiin. Apa-apa, balik lagi ke ayat sebelumnya. Jangan cuman alhamdulillah doangan. Alhamdulillah duit banyak banget ini. Ya gak? Tapi pelit. Nauzubillah min dzalik. Saya kira cukup apa yang saya sampaikan, mudah-mudahan bermanfaat. Mari kita tutup dengan doa. Al-Fatihah lama nawaina wa ala ma nawat wa lama nawajimi ahlina wa usratina bisirril Fatihah. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Arrahmanir rahim. Maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim. Siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Fadhil. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.